Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indrianingsi Butar-Butar selaku moderator pada pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Namun sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya selaku pemateri pada video ini. Yang pertama ada Adriel, Enrico Kirbiwijaya, Reza Anggita Simanjuntak, dan Melvin Marshall Pasaribu. Kami berlima adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan saudari Indri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkara perdata. Yang pertama, perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Lalu yang kedua, pihak-pihak dalam perkara perdata. Ada dua, yang pertama penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang berkepentingannya dirugikan. Kalau tergugat, pihak yang ditarik ke muka sidang. Lalu selanjutnya ciri-ciri perdata. Yang pertama ada berawal dari adanya perselisihan. Yang kedua terdapat dua pihak yang berperkara. Yang ketiga pertum gugatan dan putusan hakim bersifat kondematoir. Yang keempat, yang terakhir, putusan hukum mengikat dua belah pihak dan sanksi. Contoh dari perkara perdata adalah perselisihan akibat perjanjian beli, sewa, pembagian harta, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan ke pengadilan negeri. Salah satu pihak penggugat untuk menggugat salah satu pihak sebagai tergugat. Gugatan harus mengandung identitas para pihak, dasar gugatan, dan tuntutan yang dimohonkan untuk diputus oleh hakim. Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat. Jika tergugat lebih dari satu dengan domisili yang berbeda, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri salah satu domisili tergugat. Jika tidak mengetahui domisili tergugat, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri domisili penggugat. Apakah gugatan itu dapat dicabut? Ya, gugatan bisa dicabut apabila perkara belum diperiksa. Namun, jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus dapat persetujuan dari tergugat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada upaya perdamaian. Sebelum dilakukan proses penyelesaian perkara lebih lanjut, hakim harus mendamaikan kedua pihak terlebih dahulu. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akte perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak. Sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akte perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Terhadap putusan perdamaian, tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan. Maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah. Selanjutnya ada pembacaan gugatan. Apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap 2, yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Setelah pembacaan surat gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Replik merupakan penegasan dari dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat. Sedangkan duplik penegasan dari bantahan jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Dalam tahap kedua ini sudah dapat kita lihat
bahwa semua pihak diberi kesempatan yang sama dalam mengemukakan sesuatu untuk mempertahankan dan membantah suatu gugatan terhadapnya. Baik, berikut merupakan alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan pasal 164 HIR dalam proses pembuktian. Yang pertama ada surat, yaitu tulisan yang berisi keterangan tertentu mengenai suatu peristiwa. Yang kedua ada saksi. Menurut pasal 145 HIR, keluarga saudara masuk dalam pengecualian sebagai saksi. Yang ketiga adalah persangkaan. Ada persangkaan berdasarkan undang-undang dan ada yang berdasarkan hakim yang bisa kita lihat dalam pasal 1922 BW yang mengatur bagaimana cara hakim menarik persangkaan. Yang keempat ada pengakuan. Berikut yang dimaksud sebagai pengakuan dalam pasal 1923 BW dan pasal 174 HIR. Dan yang terakhir ada sumpah, yang terdiri dari sumpah pemutus yang dilakukan untuk menggantungkan pemutusan perkara atas suatu pengucapan sumpah. Ada sumpah tambahan yang dilakukan dengan syarat formil, yaitu jika ada alat bukti yang diajukan tidak mencukupi atau atas perintah hakim. Dan yang terakhir ada sumpah penaksir, yaitu untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Selanjutnya ada putusan hakim. Berikut pengertian putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo. Putusan hakim sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Dalam setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, pada halaman pertama dari putusan juga perlu mencantumkan identitas para pihak yang terdiri dari penggugat dan tergugat secara lengkap sesuai dengan surat gugatan dari penggugat. Berikut ini merupakan macam-macam putusan. Yang pertama ada kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum. Hukuman tersebut berupa kewajiban untuk berprestasi. Yang kedua ada deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum. Dan yang terakhir ada konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Berikut beserta contoh-contohnya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian penjelasan kami mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Izinkan saya untuk mereview apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi, pertama itu, penggugat ini harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri domisili tergugat. Nah, nanti oleh pengadilan akan ditentukan kapan sidangnya. Nah, namun sebelum mulai sidang nanti, hakim itu wajib harus melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Nah, jika mediasi berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Apabila gagal, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan. Nah, pembacaan surat gugatan ini dilakukan oleh pihak penggugat. Nah, nanti diberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapannya mengenai surat gugatan yang dibuat oleh penggugat tadi. Nah, setelah itu, setelah memberikan tanggapan, apabila penggugat merasa bahwa tanggapan dari tergugat ini tidak sesuai, maka dia boleh mengajukan yang namanya replik. Nah, setelah itu, apabila tergugat juga merasa bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat ini tidak sesuai dengan dirinya, maka dia boleh mengajukan duplik. Jadi, replik dan duplik ini adalah jawab-menjawab, balas-membalas, dan tidak ada batasnya harus gimana. Jadi, yang penting itu sampai perkara ini menjadi jelas-jelasnya, dan kedua belah pihak ini itu sudah tidak ada lagi yang mau dikatakan atau disampaikan. Nah, selanjutnya adalah pihak pembuktian. Nah, dalam perkara hukum, pembuktian ini adalah hal yang paling penting, karena dalam pembuktian ini, kedua belah pihak ini akan mengajukan bukti yang dimana bisa melemahkan pihak lawan dan bisa menguatkan dirinya. Nah, selanjutnya setelah tahap pembuktian adalah tahap putusan. Nah, dalam tahap putusan, hakim ini memberikan putusannya. Nah, jika gugatan diterima, maka putusan ini berarti penggugat menang, dan apabila gugatan ditolak, maka penggugat ini kalah. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, baik dari isi maupun dari teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.